Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD di web. Jadi web yang saya buat yaitu Godown. Di sini saya akan menjelaskan bagian barang dulu. Sebelumnya untuk menghubungkan program kita dengan database, kita harus ke config database.php dan edit bagian username dan database dulu agar terkoneksi. Kalau sudah, kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini saya membuat beberapa function untuk barang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 function untuk barang. Jadi pertama ini function barang untuk menampilkan tabel. String Joyce, nilai belajar, dan string Wendy. Ini dua baris ini untuk mengkoneksikan antara controller dan model. Di sini tampil model. Di model kita ada tampil untuk menampilkan database yang ada di database. Tampil tabel barang. Kemudian EcoView header, EcoView menu, EcoView barang, string Wendy, EcoView footer. Barang ini file yang ada di view untuk tabel. Jadi di sini ada the-head untuk bagian atas tabelnya, kemudian buka echo php untuk menampilkan isi tabel dari database. Kita coba ke sini, ya seperti inilah hasil dari function barang. Kemudian di sini ada aksi edit. Untuk edit ada function ini, edit barang. Jadi ini untuk mengkoneksikan model dengan controller. Kemudian getWhere untuk mengambil data dari database, getWhere barang, dan WC. WC itu gabungan antara string Joyce dan string Wendy. String Joyce itu sebagai induk, string Wendy sebagai pasangan, dan Anja sebagai anaknya yang menyimpan kedua string tersebut. Di sini ada view barang untuk menampilkan form untuk edit barangnya. Ada kode, ada nama, ada stock, dan ada ID. Jadi di sini ada value-nya yaitu yang ada di database, ada kode underscore barang, nama underscore barang, stock, dan ID underscore barang. Ini hidden yaitu primary key-nya karena ID barang itu biasanya tidak ditampilkan. Kemudian untuk save data yang ingin kita edit, kita butuh function baru. Di sini saya buat save B. Di sini A untuk kode, B untuk nama, C untuk stock, D untuk ID. Sesuai dengan nama yang ada di sini. Kode, nama, stock, dan ID. Kemudian di bawahnya kita buat koneksi antara controller dan model. Kode barang ini value-nya, kode barang, nama barang, stock ini value-nya, ID barang ini juga value-nya. Yang ada di WC ini merupakan primary key dari tabel. Jadi di sini kode barangnya A, karena di sini A kode, B nama, C stock, D ID. Setelah itu di bawahnya kita buat lagi string Joyce, edit barang, data WC. Di sini model, kita lihat di model kita. Di sini ada model edit. Itu tabel, data where. Di sini tabelnya itu barang, data WC. Kemudian setelah kita edit, kita akan kembali ke page barang, return redirect to home barang. Kemudian kita coba tes di sini, refresh, kita edit bagian tadi, kita buat di sini stok barangnya 100. Dia sudah teredit menjadi 100. Oke, kemudian ada function hapus. Sini dua baris ini untuk mengkoneksikan controller dengan model. Setelah itu di sini kita menggunakan model hapus. Di sini mau hapus delete untuk mendelete data yang sudah hapus. Kemudian setelah dihapus kita akan kembali ke page barang lagi. Kita coba tes. Kita hapus
data kartu. Otomatis dia akan hilang dari tabel kita. Oke, kemudian yang ketiga ada tambah, seperti yang ini. Kita buat fungsi TB, ini mengkoneksikan model dengan controller, kemudian ini ibarang untuk form tambah barang. Ini sama seperti form edit barang, tetapi bedanya ada di base URL-nya. Di sini sama seperti save untuk edit barang, bedanya tidak ada WC, hanya membutuhkan tabel dan data. Kita menggunakan model input di sini. Kita lihat input di sini hanya menggunakan tabel dan data, kemudian insert. Setelah kita save, kita akan kembali ke page barang. Kita coba di sini tambah. Kita buat kodenya HP, kemudian nama barangnya handphone. Di sini stoknya kita buat 1, dan otomatis dia akan tertambah di sini. Oke, untuk barang udah selesai. Kita coba lagi di barang masuk. Untuk codingannya keseluruhan sama, hanya kita yang membedakan hanya bagian database-nya. Kemudian untuk barang masuk ini kita menggunakan join. Join itu seperti himpunan dalam matematika, di mana dia akan menggabungkan antara tabel 1 dan tabel 2. Di sini kita menggabungkan tabel barang masuk dengan tabel barang, kemudian kita ambil data yang sama. Seperti di sini, barang masuk dengan ID barang sama dengan barang ID barang, di mana tabel barang masuk dengan data ID barang sama dengan tabel barang dan data ID barang. Di sini barang M untuk menampilkan tabelnya. Kita lihat di sini sama. Kemudian untuk base URL ini untuk mengarahkan kita ke kalau dipencet mengarahkan kita ke page TBM. Ini di sini untuk button tambah. Kita buka barang M di sini. Di sini ada button untuk tambah. Jadi di sini ada ahref base URL home TBM. Jadi kalau kita pencet tambah, kita akan diarahkan ke page TBM, di mana TBM itu untuk form tambah barang. Kita akan lihat nanti. Setelah itu di sini tab bagian atas tabel, kemudian koneksi antara database dan program. Di sini ID barang kita ganti jadi nama barang agar di sini tertampil menjadi nama barangnya. Oke, kemudian di sini button edit base URL edit barang dengan value ID barang. Jadi base URL ini kalau kita pencet edit, kita akan diarahkan ke view edit barang. Kemudian value-nya ID barang, di mana ID barang sebagai primary key. Setelah itu sama juga dengan hapus, di mana kalau kita pencet hapus, kita akan diarahkan ke page hapus barang. Kita coba di sini untuk edit, hapus, dan TBM sama seperti barang tadi. Kita coba tes. Untuk edit dulu, kita edit jumlah roti ini dari 100 jadi 1000. Ini otomatis dia teredit menjadi 1000. Kemudian kita hapus yang kursi, otomatis terhapus. Setelah itu kita tambah lagi, tambah kursi 100, dan sini tambah lagi, dan dia tertambah lagi di sini. Oke, kemudian barang keluar. Ini juga sama saja seperti barang dan barang masuk, menggunakan join juga, dan ada create atau tambah, update atau edit, dan delete atau hapus. Kita coba tes di sini. Kita edit bagian roti ini jadi 11, teredit, kemudian kita hapus. Nah, dia juga terhapus. Kemudian kita tambah lagi handphone
11 today, submit, dia sudah muncul di sini. Kemudian kita coba lihat di sini, kita buka di page baru, barang, kita buka juga barang masuk. Jadi di sini roti itu stoknya ada 111. Coba saya edit barang keluarnya 11, roti 11 today. Kita coba submit. Di sini sudah muncul roti dengan jumlah keluarnya 11. Kemudian di sini kita refresh, jadi 100 kurang 11. Kita coba lagi tambah di sini barang masuknya, roti tambah 10. Tambah 10 ada di sini muncul. Kemudian di sini kita lihat stoknya awalnya 100, kita refresh jadi 110. Ini kita menggunakan trigger seperti yang ada di sini. Ya, ada insert dan delete. Trigger insert dan delete. Satu lagi, bagian barang rusak. Kita lihat di sini. Ini juga sama seperti barang masuk dan barang keluar, menggunakan join juga, dan ada tambah, edit, dan hapus. Kita coba tes di page-nya, kita buka yang tab baru. Di sini kita coba buat kursi, jumlah barang rusaknya 10. Nah, dia sudah muncul di sini. Kemudian kita kembali ke barang, kita lihat di sini kursi ada 204. Kita coba refresh, dia menjadi 194 alias berkurang 10. Karena kalau barangnya rusak berarti stoknya berkurang. Untuk barang sudah selesai. Selanjutnya kita coba lihat tabel karyawan. Nah, di sini ada tambah, kemudian ada juga save, edit, ada juga hapus. Oke, kita coba tes di sini. Kita ganti jadi karyawan. Untuk cara membuatnya sama seperti untuk codingannya sama seperti barang masuk, barang keluar, dan barang rusak. Ini kita coba edit namanya menjadi Eliana saja, tidak ada double, dan dia sudah teredit, A-nya tidak double lagi. Kita coba hapus yang Karina, terhapus. Kita coba tambah sini editionnya 3, namanya kita buat saja Anna, nicknya kita ambil dari sini aja. Kemudian tempat lahir dan datang, tanggal lahirnya tahunnya kita buat saja 2009, bulan Mei, tanggal 16. Perempuan, di sini saya buat menggunakan select option, bukan import text lagi, tapi dengan select option. Kemudian untuk alamat kita buat ini dan ini. Setelah itu dia sudah tertambah di sini. Selanjutnya untuk user kita coba. Sepertinya untuk user kemarin terhapus, jadi akan saya buat lagi. Sebentar. Akan saya buat lagi yang user karena sepertinya tadi terhapus. Ini kita buat user. Coba kita tes di sini user.
ya dia hilang. User, kemudian di sini tampil user juga, view-nya juga user. Setelah itu edit user. Kita lihat juga di sini the user dan input user. Di sini ada sepertinya ada user dan user saja. Jadi di sini ada edit user dan hapus user. Kita kembali lagi di sini. Ini kita ganti jadi edit user. Edit user. Kemudian ini user, the user, home user. Lalu ini kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita sisain 4 aja. Kita copy saja yang ada di sini, username, password, level, dan ID. Copy. Ini kita ganti jadi username, ganti jadi password, ganti jadi level, ganti jadi ID. Setelah itu ini kita ganti jadi ID user lagi, sama dengan D. Lalu ini kita copy value-nya, username, password, level, dan 3 itu saja. Kita sisakan 3 di sini. Username, password, level. Oke, kemudian ini kita ganti user, ini juga user. Setelah itu ini ada kita ada satu view lagi yaitu user form untuk tambah form. Ini kita buat user function user. Lalu ini user, untuk echo view-nya kita ganti jadi user form. Lalu ini kita ganti jadi save form. Kita copy aja yang ada di sini. Lalu yang di sini juga kita copy aja. Oke, kemudian ini user dan satu lagi ini user. Lalu kita save. Kita coba lagi ke sini, kita refresh. Ada function yang belum keganti, yaitu save user. Coba lagi. Oke, ini sudah muncul. Kita coba edit yang ini. Kita ganti levelnya jadi 4 dan dia sudah berubah jadi 4. Kita hapus, dia terhapus. Kemudian kita coba tambah. Di sini kita buat username-nya passwordnya kita buat. Dia tidak terlihat karena di sini input tag-nya password. Lalu levelnya kita buat jadi 2, submit, dan dia sudah tertambah di sini. Oke, maka sekian video yang saya buat hari ini. Jadi saya sudah membuat 6 tabel. Pertama ada user, kedua ada karyawan, ketiga ada barang, kemudian barang masuk, barang keluar, dan terakhir ada barang R, dimana masing-masing 6 tabel tersebut sudah bisa berfungsi CRUD-nya. Terima kasih.